Tapi setidaknya ada 4 alasan kenapa ujian ini akan disesuaikan kurikulumnya. Nanti kalau teman-teman ujian juga please baca GIAS ya, atau The Global Internal Audit Standards. Fakta yang ketiga juga adalah terkait biaya. Jadi biayanya katanya tidak akan berubah nih teman-teman. Jadi masih akan sama, passing score-nya adalah 600 atau lebih. Hai teman-teman, katanya mulai Mei 2025 ujian CIA bakal berubah. Berubah? Apanya yang berubah? Oke, langsung aja. Teman-teman, selamat datang kembali di Bicara Audit. Dan hari ini aku akan bahas kupas tuntas terkait dengan ujian CIA yang katanya akan berubah sejak 2025 atau tahun depan. Dan apakah itu mempengaruhi kita sebagai orang yang misalnya sekarang udah mulai ujian atau kita baru mau ujian nih. Nah, itu gimana nih ngaruhnya ke kita? Yuk, langsung aja. Nah, teman-teman, sebelumnya aku mau ngasih tautan dulu. Ini adalah tautan yang sangat bermanfaat kalau teman-teman mau ujian CIA sejak Mei 2025 atau teman-teman akan terpengaruh oleh perubahan kurikulumnya. Jadi, langsung aja, teman-teman, aku akan sampaikan kenapa sih berubah. Nah, itu. Kenapa sih ujian CIA itu harus berubah? Jadi, ternyata setelah aku baca-baca, perubahan ini tuh ada maksudnya, teman-teman. Nggak mungkin juga ya berubah nggak ada maksudnya. Ya, tapi setidaknya ada 4 alasan kenapa ujian ini akan disesuaikan kurikulumnya. Yang pertama adalah supaya lebih up to date nih teman-teman sama perkembangan dunia internal audit. Yaps, karena perubahan dinamika atau landscape dari pekerjaan internal audit itu sendiri yang menyebabkan memang ujian CIA itu harus diupdate supaya menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Yang kedua, teman-teman, adalah karena diterbitkannya The Global Internal Audit Standards yang akan efektif mulai 9 Januari 2025. Aduh, belibet banget. Yang akan mulai efektif 9 Januari 2025 dan akan mempengaruhi ujian CIA mulai Mei 2025. Nah, karena selama ini ujian CIA kan mengacunya ke IPPF yang diterbitkan tahun 2017. Karena ada standar yang baru yang diterbitkan oleh DIA, ya memang perubahan ini jadi wajib gitu, karena kita memang harus align ujian yang baru ini dengan standar yang baru. Oleh karena itu, teman-teman, nanti kalau teman-teman ujian juga please baca GIAS ya, atau The Global Internal Audit Standards. Oke, teman-teman, yang ketiga adalah karena ada harapan untuk meminimalisasi duplikasi materi di antara tiap part. Jadi ujian CIA kan ada 3 part nih teman-teman. Nah, kadang bisa terjadi duplikasi nih teman-teman, satu materi itu bisa ada di 2 part. Nah, dengan penyesuaian kurikulum yang baru diharapkan tidak terjadi lagi duplikasi. Nah, yang terakhir adalah karena diharapkan melalui ujian CIA ini kita bisa mendapatkan ilmu-ilmu yang lebih dibutuhkan atau ilmu-ilmu yang lebih align atau selaras dengan apa yang diharapkan di dunia pekerjaan. Nah, itu teman-teman adalah 4 alasan kenapa kurikulumnya berganti. Oke, nah aku akan sampaikan beberapa fakta nih terkait dengan ujian CIA versi 2025. Oke, teman-teman, yang pertama adalah ujian CIA ini masih akan punya persyaratan yang sama terkait dengan entry maupun exit requirements-nya. Nah, teman-teman, nanti teman-teman silakan baca sebelum ikut ujian CIA itu ada persyaratan apa saja yang harus kita penuhi. Nah, itu masih sama kok, teman-teman. Jadi, kalau sebelum 2025 teman-teman memenuhi, ya di 2025 teman-teman juga akan memenuhi untuk bisa mendaftar ujian maupun bisa mendapatkan sertifikasi CIA-nya. Oke teman-teman, fakta yang kedua juga masih sama. Ketika seorang itu di-approve untuk mengikuti ujian CIA, maka dia diberikan jendela waktu sebanyak 180 hari. Dan itu masih sama ya teman-teman. Jadi kalau teman-teman nanti mendaftarkan ujian CIA di tahun 2025, itu juga jendela waktunya akan sama, yaitu 180 hari. Kecuali kita sudah kehabisan waktu terkait dengan masa 3 tahun, kita harus menyelesaikan ketiga ujian. Nah, itu ya teman-teman. Tapi kalau misalnya kita masih dalam jangka waktu 3 tahun tersebut, kita masih bisa mengikuti ujian dan waktunya adalah 180 hari sejak teman-teman ditetapkan atau disetujui untuk mengikuti ujian. Oke teman-teman, fakta yang ketiga juga adalah terkait biaya. Jadi biayanya katanya tidak akan berubah nih teman-teman. Tapi untuk update harga terbaru, teman-teman selalu update ya, dilihat saja di website DIA, atau kalau kita di Indonesia ya enaknya ngikutin website DIA Indonesia. Oke, selanjutnya yang keempat adalah ujian CIA ini masih akan terdiri dari 3 part. Ya, jadi teman-teman bisa ngikutin ujian pertama, ujian kedua, dan ujian ketiga baru nanti bisa mendapatkan sertifikasi CIA-nya.
Oke, selanjutnya yang kelima adalah passing score. Jadi masih akan sama. Passing score-nya adalah 600 atau lebih. Jadi untuk bisa dinyatakan lulus sebuah part dalam ujian CAE, maka teman-teman harus mendapatkan nilai sekurang-kurangnya 600. Nah, kalau teman-teman tidak mendapatkan nilai yang diharapkan, yaitu nilai 600 atau lebih, maka teman-teman akan mendapatkan komentar terkait dengan area for improvement. Jadi nanti akan meng-guide teman-teman atau akan menjadi petunjuk juga buat teman-teman untuk selanjutnya yang perlu diperdalam tuh area mana, karena memang teman-teman kita kan kadang nggak tahu ya, kita tuh kayak kurangnya di mana sih gitu. Berdasarkan pandang DIA, kita tuh kurangnya ada di area yang mana. Nah, tenang aja kalau misalnya kita tidak sesuai harapan nilainya, maka kita akan diberitahu area for improvement-nya tuh di area yang mana. Oke, selanjutnya adalah jumlah soal. Nah, jumlah soalnya masih sama teman-teman. Jadi kalau teman-teman familiar dengan jumlah soal yang ada di versi kurikulum sekarang, maka itu juga akan sama dengan versi kurikulum selanjutnya. Yaitu part 1 ada 125 soal dengan waktu 150 menit. Untuk part 2 dan part 3 sama, yaitu 100 soal dan waktunya adalah 120 menit. Dan soalnya masih akan sama, ada yang levelnya basic, ada yang levelnya proficient. Jadi pastikan kalau teman-teman mempelajari silabus, perhatikan ini tuh harapannya adalah aku menguasai dasar-dasarnya atau aku sudah sampai bisa menganalisa, mengevaluasi, menyimpulkan. Silahkan dilihat di silabusnya. Oh ya, nanti aku juga akan kasih link silabusnya, jadi teman-teman nanti bisa lihat. Pokoknya nanti dokumen-dokumen yang bermanfaat aku akan kasih linknya di kolom description. Jadi silahkan teman-teman, siapa tahu nanti pas video ini saya rilis, terus beberapa waktu kemudian ternyata ada update-update terbaru, jadi rujukan utamanya tetap website DIA ya teman-teman. Saya cuma ngebantu untuk kayak nyampein poin-poin pentingnya aja. Oke, selanjutnya adalah terkait GIAS. Tadi udah aku sebutin, The Global Internal Audit Standards. Part 1 dan part 2 ujiannya itu menurut saya itu pasti akan rasa GIAS banget gitu teman-teman. Makanya aku pesan buat teman-teman yang mau ujian CIE di tahun 2025, Mei ke belakang, pokoknya kalian baca GIAS khususnya area-area yang sangat-sangat beda dengan yang sebelumnya, yaitu IPPF. Menurut saya itu akan jadi kunci mungkin ya di awal-awal untuk teman-teman bisa lulus gitu. Oke, next terkait dengan bahasa. Jadi katanya ada rencana penerjemahan bahasa ke bahasa Tiongkok, Jepang, Thailand, Korea, Portugis, Spanyol, Prancis, Denmark, Jerman, Turki, Rusia, Arab, tapi belum ada rencana penerjemahan ke bahasa Indonesia. Jadi kalau kita yang ada di Indonesia, kemungkinan besar harus mengikuti ujiannya dalam bahasa Inggris. Seperti biasa, bisa-bisanya saya tuh cuman bawa kotak baterainya, tapi nggak bawa baterainya. Ini maksudnya gimana? Oke, jadi saya pindah ke HP dan seperti biasa saya selalu ngasih disclaimer kalau mungkin kualitas video dan audionya berbeda dari kamera, tapi semoga tidak mengganggu ya. Oke, teman-teman, aku lanjut. Tadi udah aku sebutin bahwa akan ada rencana penerjemahan ke beberapa bahasa, tapi sampai saat ini belum ada rencana penerjemahan ke bahasa Indonesia, jadi kemungkinan kita harus mengikuti ujiannya dalam bahasa Inggris. Dan karena hal itu, aku pesan supaya teman-teman memfamiliarkan diri dengan istilah dalam bahasa Inggris, dengan terminologi bahasa Inggris, supaya teman-teman gak kagok ketika mengerjakan soalnya. Oke, teman-teman, selanjutnya adalah kalau kita sudah menyelesaikan ketiga part ujian sebelum Mei 2025, maka itu tidak akan mempengaruhi hasil ataupun sertifikasi yang kita pegang. Jadi kalau teman-teman udah pegang CIA atau teman-teman udah lulus ujian tiga-tiganya, itu teman-teman tetap meretain atau mempertahankan apa yang teman-teman sudah punya. Jadi tenang aja, tidak akan terpengaruh sama sekali gitu ya. Oke, nah sekarang aku mau ke bagian apa yang harus kita lakukan. Nah, kalau teman-teman adalah orang yang sudah punya CIA atau teman-teman sudah lulus ujian tiga-tiganya, maka itu tidak akan mempengaruhi apa-apa. Tadi udah aku sebutin, teman-teman tetap meretain apa yang teman-teman punya. Sertifikasinya, kalau lulusan ujiannya itu akan tetap sama ya. Jadi jangan khawatir, walaupun ada perubahan standar, itu tidak akan mempengaruhi gelar yang udah kita pegang atau kelulusan ujian yang sudah kita dapatkan. Oke, nah kalau teman-teman lagi ujian, nah ini agak tricky nih teman-teman. Jika teman-teman sekarang sedang ujian, misalnya sudah ujian part 1 atau part 2, terus misalnya kurang part 3, nah teman-teman harus mempertimbangkan teman-teman mau ikut ujian yang versi sekarang kurikulumnya atau versi yang nanti setelah
terjadi perubahan gitu ya. Nah itu silahkan dicermati berdasarkan kurikulum teman-teman. Kalau teman-teman merasa lebih pede versi sekarang, ya diambil ujiannya sebelum Mei 2025. Tapi kalau teman-teman merasa, wah aku mau dapat experience ujian dengan materi GIAS gitu, atau gimana, silahkan teman-teman nanti ujiannya setelah Mei 2025 ya. Gitu. Jadi teman-teman yang punya keputusan nih, jadi kalau ditanya mendingan yang mana, itu balik lagi ke teman-teman ya. Keputusannya tetap ada di teman-teman, apakah ingin mengikuti ujian sebelum atau sesudah perubahan. Nah teman-teman, sekarang aku mau nyampein prediksi nih terkait dengan ujiannya bakal gimana. Jadi kalau aku, prediksi aku yang pertama jelas, perhatikan bagian perubahan dari IPPF ke GIAS. Itu menurut aku akan jadi materi yang ditanyakan gitu. Jadi misalnya teman-teman, sekarang kan ada terkait dengan board. Bagaimana sih peran board dalam internal audit. Nah itu pastikan teman-teman mempelajari area-area yang kayak gitu. Jadi nanti ada juga dokumentasi bagaimana mapping materi IPPF ke GIAS. Nah teman-teman itu juga baca ya, tolong, supaya teman-teman bisa ngebedain apa sih yang berubah dari IPPF ke GIAS gitu ya. Jadi pertama, saran dari aku adalah baca GIAS. Jelas teman-teman harus baca GIAS, itu nggak ada pilihan lain. Dan juga pastikan teman-teman aware apa perubahan dari yang sebelumnya, karena mungkin mindset berpikir kita itu masih ala IPPF gitu ya. Nah sekarang mindset kita harus digeser ke ala GIAS gitu. Meskipun GIAS sendiri itu nggak menggantikan IPPF ya, katanya GIAS ini tuh melengkapi gitu, tapi tetap aja menurut aku teman-teman harus aware apa yang berbeda gitu ya. Terus yang kedua, prediksi aku adalah publikasi IAE yang baru-baru itu akan masuk juga. Jadi misalnya teman-teman tahu area cyber security, itu kan ada publikasi yang baru, area sektor publik gitu ya. Mungkin itu bisa jadi pertanyaan. Nah teman-teman, makanya teman-teman kalau mau ujian CIE, aku saranin untuk update juga apa publikasi-publikasi baru yang diterbitkan oleh IAE, karena itu mungkin bisa menjadi materi yang ditanyakan. Nah selanjutnya yang ketiga adalah isu-isu yang current juga menurut aku bakal jadi pertanyaan. Jadi teman-teman pastikan juga aware dengan isu-isu yang ada di sekeliling internal audit, mau itu isu terkait keuangan, business continuity, terkait IT, information security, dan sebagainya. Pastikan teman-teman untuk tahu atau familiar dengan materi-materi tersebut, supaya kalau ketemu soalnya teman-teman nggak kagok. Gitu sih teman-teman menurut aku. Jadi itu kupas tuntas perubahan ujian CIE per Mei 2025. Semoga ini bermanfaat dan semoga teman-teman yang mau ujian CIE semuanya dilancarkan perjalanannya, amin. Dan kalau ada hal yang bisa aku bantu, please let me know. Silahkan tuliskan komentar teman-teman terkait video ini kalau misalnya ada yang mau teman-teman tanyain, atau teman-teman punya saran, atau teman-teman punya masukan. Sip. Oke teman-teman, sampai bertemu lagi di episode selanjutnya. Bye-bye.